hambatan yang paling terbesar menuju kesetaraan gender atau feminis ya, itu adalah masalah norma-norma hukum. Karena dalam hukum Islam sendiri itu ada dikotomi antara hukum untuk laki-laki berbeda dengan hukum untuk perempuan. Jadi dan untuk menghilangkannya sulit. Iya, nanti kita dianggapnya sekuler lagi. Padahal sekuler kan dulu sudah ada. Ya artinya begini. Ini bukan cerita, bukan mengarang, tapi realita. Ketika saya mengajukan Bupati Indramayu seorang perempuan, ada perlawanan dari para kiai, para ulama bahwa perempuan tidak boleh jadi bupati. Dalilnya ar-rijalu qawwamuna, hafal semuanya. 31 kecamatan, 31 hari saya keliling, saya kumpulkan para ulama, saya jelaskan. Ini ayat ini bukan ayat politik, ini ayat rumah tangga. Bahwa dalam rumah tangga memang ada pemimpin, secara formalitas harus ada pemimpin satu dong. Tapi artinya bahwa qawwam itu bukan pemimpin, pembimbing lah. Jadi nggak ada alasan perempuan tidak boleh jadi bupati itu. Ya kan begitu. Di perempuan tuh badannya aurat, suaranya aurat, rambutnya aurat, nggak boleh ketemu laki-laki. Ya kalau perempuan itu keluar masih ditutup, kemudian tidak boleh bisnis, nggak boleh dagang. Jadi seperti apa? Ini kan persoalannya. Ya kan semacam itu. Warisan dapatnya separuh. Dalam hukum Islam perempuan boleh jadi hakim nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Di negara Islam yang agak maju itu Kuwait, memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah, tapi terbatas. Hanya di bidang kesehatan, perawat kesehatan, dan di bidang pendidikan jadi guru. Jadi sekretaris di perusahaan nggak boleh. Nunggu toko nggak boleh. Bayangkan. Itu hukum berlaku untuk perempuan. Lalu kesetaraan apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi tembok besar seperti itu? Ya kan begitu. Nah, makanya kita kembali kepada dasar pemikiran bahwa hukum-hukum fikih itu tidak pernah final kok. Semua hukum sifatnya adalah kondisional, tumbuh berkembang dengan peradaban. Nggak ada permanen itu. Nah itu kita punya pemikiran bahwa hukum itu permanen sampai untuk selama-lamanya, everlasting. Ya nggak bisa, hukum kan berkembang dengan peradaban. Apapun undang-undang kita bikinkan, itu selalu modus operandinya lebih canggih lagi, Pak. Iya. Iya, dan bisa diakal-akalin semuanya. Dan namanya hukum fikih itu sebetulnya bukan satu yang pasti, tetapi hanya dugaan. Iya. Ya, jadi artinya ya apa namanya, seorang hakim memutuskan sesuatu harus ada bukti, dua bukti yang meyakinkan, bukti yang yakin. Iya. Jangan hanya berdasarkan asumsi-asumsi. Harus direct evidence. Sulit menentukan hukum harus direct evidence itu. Iya. Jadi hanya asumsi-asumsi dan keyakinan. Ternyata ya hanya sekedar asumsi, ya ternyata keliru kok. Karena saya mau nanya, Imam Abu Hanifah, ini fikihnya ya, kualitas fikih. Suaminya menghilang, entah diculik, entah ditawan musuh, pokoknya 2 tahun nggak pulang-pulang ke pengadilan. Akhirnya diputuskan, dinyatakan suaminya meninggal. Surat janda matinya keluar, udah berarti dia boleh kawin lagi kan?
Karena dia janda mati. Setelah kawin punya anak 3, ternyata suami yang dulu datang. Lalu Imam Abu Hanifah ditanya, ini bagaimana status perkawinannya? Dijawab, harus diceraikan dengan suami yang baru. Perempuan itu harus kembali kepada suami yang pertama, karena kawin yang kedua ada kekeliruan. Oke, masuk akal, betul nggak? Anak-anaknya gimana? Anaknya siapa? Ya anak suami yang dulu, itu keputusannya. Yang hidungnya mancung-mancung. Suami yang pertama hidungnya pesek gimana? Nah, itu kan fikih. Itu fikih lah, kualitas seperti itu. Seperti itu kualitasnya. Iya. Betul nggak? Iya. Nah, Imam Syafi'i juga sama. Perempuan hamil, ya sudah hamil dulu belum kawin. Setelah itu udah kawin. 7 bulan kemudian anaknya lahir. Berarti antara menikah dengan lahirnya anak perempuan, karena lebih dari 6 bulan, maka anak itu menjadi anak yang sah, mendapat warisan dan berhak mendapatkan gelar ayahnya. Bin siapa? Itu logika. Tapi kalau kurang dari 6 bulan setelah menikah, dia sudah hamil. Setelah menikah 4 bulan lahiran. Berarti hamilnya berapa bulan tuh? Hamilnya sudah 5 bulan. Dan itu anak janda. Saya menjadi keberatan. Ini berarti memberikan toleransi kepada anak-anak muda untuk melakukan perzinahan dulu. Yang penting kalau sudah hamil cepat nikah, kan begitu nanti. Itulah fikih semacam itu. Dan sampai sekarang itu belum pernah ada reformasi fikih. Dianggapnya sudah final semuanya. Itu jadi persoalan. Ya kan begitu? Iya. Nah, itu saja sebagai closing statement saya, bahwa fikih itu hanya dugaan kok. Jangan diyakini sebagai kebenaran yang mutlak. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.